Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran tentang zakat dan dalam Islam, perlu kita ketahui pada materi yang lalu sudah kita pelajari tentang zakat. Sekarang kita akan kembali tentang zakat. Zakat dalam Islam. Pengertian zakat. Kata zakat ditinjau dari segi bahasa Arab, memiliki beberapa makna. Di antaranya berkembang, berkah, kebaikan, mensucikan dan memuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu, yaitu mustahikin. Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut. Kenapa? Karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah. Membayar zakat dan doa orang yang menerima. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syarak untuk memberi makan kepada orang-orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah terdiri atas yang pertama, Islam. Kedua, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang C, memiliki kelebihan harta dan keperluan makan untuk dirinya sendiri dan untuk kewajiban menafkahi baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Nah, jadi hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki sisa bahan makanan sebanyak 1 sok sekitar 2,7 kg untuk dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Mengeluarkan zakat tersebut salah satu dari rukun Islam. Zakat pertama kali diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah dan diberlakukan secara umum pada seluruh kaum muslimin yang mampu dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua, macam-macam zakat. Di dalam ilmu fikih, zakat wajib dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama zakat nafs atau badan, atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Mari kita akan membahas tentang zakat yang tadi. Yang pertama zakat naf atau zakat fitrah. Zakat naf menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syarak, baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri ataupun keluarganya oleh orang yang menanggung nafkah atau fitrah atau oleh orang lain. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah segala sesuatu yang dimiliki atau dikuasai
dan dapat dipergunakan. Jadi, zakat mal juga disebut zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan tentuan nisab, ukurannya sebanyak dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Nah, di sini dalam zakat mal itu secara umum, zakat mal ini ada 8 jenis harta yang wajib dizakati, yaitu yang pertama emas, 2 perak, yang ketiga hasil pertanian atau bahan makanan pokok, yang selanjutnya kurma, anggur, onta, sapi, kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan kepada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya, dan kalkulasi tidak lain dengan menggunakan emas dan perak. Nah, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama atau A, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. B, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misalnya melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain. C, memiliki milik penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. D, mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. Yang E, sudah mencapai 1 tahun kepemilikannya. Zakat penghasilan atau profesi. Zakat penghasilan atau profesi atau disebut dengan al-mal al-mustafad adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lainnya, yang mendatangkan penghasilan uang halal yang memenuhi nisab atau batas minimal untuk wajib zakat. Contohnya adalah para pejabat, pegawai negeri, ada swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, maklar, seniman, dan sejenisnya. Hukum zakat penghasilan berbeda pendapat antara ulama fikih. Mayoritas ulama mazhab yang 4 dan mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima, kecuali sudah mencapai nisab dan sudah sampai setahun bertahun. Namun para ulama mutakaddimin seperti Syekh Abdul Rahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zar, Syekh Abu Wahab Khalaf, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Muhammad Al-Zuhaili. Hasil kajian Majma' Fikih dan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib. Nah, di sini ada keterangan dan kewajiban zakat fitrah. Zakat itu dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim, yang artinya ambillah olehmu zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surah At-Taubah ayat 103. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267.
Di dalam Al-Quran, orang-orang yang berhak menerima zakat dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, orang fakir. Dinamakan orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta, benda, dan tidak memiliki pekerjaan yang pekerjaan untuk mencarinya. Yang kedua, miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima, budak, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Yang keenam, gharimin, yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang terakhir yaitu yang ke-8, Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan.